Assalamualaikum semuanya. Hai, perkenalkan aku Sisya Ramadhani. Dan aku Saskia Rifa. Jadi kami dari kelas 10 IPA 6. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Maka dari itu, dengar jelasan kami yuk tentang Kerajaan Pontianak. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang awal terbentuknya Kerajaan Pontianak. Jadi, Kerajaan Pontianak itu terbentuk pada saat kerajaan yang didirikan pada 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Oh gitu. Nah, kalau raja-raja bakal ikut jelasin. Raja-rajanya ada 10. Yang pertama, Sultan Syarif Abdurrahman bin Al-Qadri, Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Utsman, Sultan Syarif Hamid I, Sultan Syarif Yusuf, Sultan Syarif Muhammad, Sultan Syarif Taha Al-Qadri, Sultan Hamid II, Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri, dan Sultan Syarif Mahmud. Oh gitu. Nih, peninggalannya biar aku jelasin. Jadi peninggalannya tuh ada 3 yang terkenal. Ada Keraton Kadriah 1, ada Makam Batu Layang, dan ada Masjid Agung Pontianak yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman. Gitu kalau letaknya. Mungkin diperkirakan berada di dekat pertemuan 3 sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dengan Sungai Landak sebagai cabangnya. Nah, berdirinya Kesultanan Pontianak bakal aku jelasin. Dengerin baik-baik ya. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, diundang oleh Opung Deng Mandamur, Raja Mempawah. Sebelumnya, Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Mahmud Mu'izzuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar di setiap aliran kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan Raja Opung Deng Mandamur yang bernama Utit Chandramidi. Susah namanya. Setelah wafat pada 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kehidupan baru. Pada 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikut yang mencari kehidupan baru menggunakan 14 perahu. Banyak banget. Nah, awal masuk Islam di Kerajaan Pontianak itu biar aku jelasin. Oke. Jadi para pelaut dari Arab, Persia, dan Gujarat yang berdatangan di Kalimantan Barat telah memperlihatkan tradisi agama Islam kepada warga setempat. Agama Islam masuk dari Johor dan Bintan, kemudian dari Brunei melewati aliran sungai Sambas dan berpusat di Kerajaan Sambas. Dari Sambas inilah penyebaran baru mencapai Singkawang, Mempawah, dan Pontianak menelusuri Sungai Kapuas. Setelah sampai di Pontianak, perkembangan agama Islam berlanjut di daerah Landa. Namun, mengenai kapan agama Islam masuk ke Pontianak, tidak ada keterangan yang lebih jelas. Oh gitu. Nah, kalau perkembangan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, bakal aku jelasin mungkin beberapa. Nanti kamu bantu ya. Sip. Perkembangan sosial. Penduduk asli daerah ini adalah suku Dayak. Setelah Pontianak berdiri, beberapa suku dari daerah-daerah lain berdatangan, mulai dari dalam hingga luar wilayah Kalimantan Barat. Pembagian wilayah Pontianak menemukan tendensi sistem pelapisan sosial sebelah timur cenderung berdasarkan agama dan keturunan. Oh gitu. Nih, perkembangan budaya. Kedatangan agama Islam di Kalimantan Barat bermula dari Johor dan Bintan, kemudian memasuki aliran Sungai Sambas dan berpusat di Kerajaan Sambas. Baru dari Sambas penyebarannya sampai di Singkawang, Mempawah, lalu Pontianak. Perkembangan kehidupan dua kepercayaan, Islam dan kepercayaan lokal. Ini berlangsung damai dan berjalan tenang. Dengan kata lain, Kalimantan Barat memiliki sistem kebudayaan yang terbagi atas sistem budaya penduduk asli, penganut Hindu-Buddha, dan Islam. Oh gitu, perkembangan pendidikan biar aku jelasin. Surau telah menjadi sarana lembaga penting dalam hal pengembangan dan pencerahan masyarakat, khususnya dalam pembelajaran agama dan penanaman nilai-nilai moral. Selain itu, pendidikan berbasis surau memiliki reputasi yang signifikan dalam penyebaran Islam ke berbagai daerah dan di daerah di sekitar pulau dan sekitarnya, dan mungkin ke negara lain. Sebagai sarana pendidikan agama sampai sekarang, surau masih dapat kita jumpai, meskipun peran dan fungsinya tidak lagi sama seperti dulu, di mana kegiatan pendidikan Islam pada masa awal pertumbuhannya dilakukan di bawah naungan sistem pendidikan surau. Dengan demikian, sejak awal penyebaran Islam ke Indonesia, surau telah memberikan kontribusi bentuk dan corak tersendiri dalam sistem pendidikan Islam. Oh gitu. Nih perkembangan ekonominya.
Penduduk kota Pontianak yang sangat heterogen menyebabkan mata pencarian masyarakat pun bermacam-macam. Selain pertanian, perdagangan juga berlangsung di Kalimantan Barat. Penduduk yang menempati pedalaman Kalimantan mencukupi kebutuhan hidup mereka melalui hasil ternak, dan perikanan. Hasilnya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak bisa didapat dari sekitar. Bila ada kebutuhan yang tidak ada, impor dari luar negeri bisa dilakukan. Transaksi keuangan sudah berlaku dalam perdagangan di Pontianak. Rutinitas perdagangan ini tentu saja dari keberadaan pelabuhan Pontianak dan kedatangan pedagang Cina. Pelabuhannya berperan sebagai pintu gerbang Kalimantan Barat karena berada di 2 jalur laut internasional. Tempat ini menjadi penghubung wilayah Nusantara melalui Selat Malaka. Tak ayal, daerah ini sering disinggahi kapal-kapal besar sejak zaman dahulu. Wah, berarti Kalimantan banyak turis dong. Tentang Kerajaan Pontianak, biar aku jelasin. Jadi, keruntuhan Kerajaan Pontianak dari kesultanan politik terjadi pada saat masa pemerintah dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadi, tepatnya terjadi pada sekitar tahun 1930-an. Era kekuasaan Sultan Syarif Muhammad redup seketika seiring kedatangan bala tentara kekaisaran Jepang ke Pontianak pada tahun 1942 pada 24 Januari 1944. Karena dianggap pemberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat. Wah, jadi gitu kan? Tapi katanya Kerajaan Pontianak ini masih ada sampai sekarang loh, karena Sultan Syarif Mahmud itu memimpin dari 2017 hingga kini. Wah, keren ya. Iya Jadi dong. kita bisa dong ke sana. Iya, Nah, kalian karena lihat ini, kapan-kapan kita ke sana yuk. Nah, mana tahu kita jumpa nanti. kalau misalnya kalian nggak ngerti atau kurang paham, silakan tanya di komen. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Makasih ya udah dengerin.